Assalamualaikum my students. How are you? I hope you and your family are well. Jumpa lagi dengan Miss Debbie ya. Semalam baru jumpa dan hari ini udah jumpa lagi. Gak apa-apa ya, setiap hari harus belajar. Oke, pada kesempatan kali ini, but before I proceed to the topic, let me announce 3 winners of the flash quiz. Yay! Here are the first winner. Oh, but before that, let me read the question first. The question was, perubahan energi apa saja yang paling sering terjadi di rumahmu? Di rumahmu ya, bukan di rumah Miss Debbie. Okay, so the first winner is Aira Masayu. Congratulations. Okay, here is Aira's answer. Perubahan energi listrik ke panas. Contohnya rice cooker, oven, karena mama suka masak di rumah. Wah, pasti masakan mama Aira enak nih. Okay, stop thinking about food because we're fasting now. Now we're going to the second winner. Yay, Zahra. Congratulations, Zahra. Alright, here is Zahra's answer. Energi listrik ke energi panas karena seringkali mama menggunakan setrika dan rice cooker. Ya, alat-alat tersebut merupakan alat yang penting di rumah. Congratulations, Zahra. Alright, the last winner is Amira. Congratulations, Amira. Here is Amira's answer. Energi listrik menjadi energi cahaya. Selama kami diliburkan karena pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dikerjakan dari rumah melalui handphone atau laptop. Setelah selesai belajar, saya bisa nonton televisi atau YouTube. Okay, don't forget to watch my channel also ya, Amira. Congratulations for Aira, Zahra, Amira. Alright, let's continue. But before that, I just want to remind you to prepare for your notebook and stationery. Dicatat ya. Catatannya jangan dihilangkan, disimpan, okay? And the topic for today is sumber daya alam non-hayati. Sepertinya sumber daya alam ini sudah sering ya kita bahas di tematik sebelum-sebelumnya. Tapi sumber daya alam non-hayati merupakan pelajaran baru. Let me refresh your mind about the definition of sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini segala sesuatu yang muncul dari bumi yang merupakan proses alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi setiap hal yang kita pakai, for example electricity, sunlight, apalagi batu, misalnya batu boleh, batu juga sumber daya alam. Oke. Dan sumber daya alam ini terbagi atas 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan non-hayati. The first, I'm going to explain about the definition of sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini berbeda dengan hayati. Kalau hayati tadi kan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Tapi kalau sumber daya alam non-hayati ini berasal dari benda-benda mati seperti air, udara, tanah, dan barang tambang. But we're going to focus on sumber daya alam non-hayati saja ya. Yang hayati akan didiskusikan pada topik selanjutnya. Okay, please remember about this. This is the definition of sumber daya alam non-hayati. Dicatat ya. Oke, perlu kita ketahui bahwa sumber daya alam non-hayati ini berasal dari benda-benda mati. Nah, sekarang Miss mau tanya, benda-benda mati apa yang sedang ada di sekitarmu sekarang? Kalau di tempat Miss Debbie ada udara,
ada angin walaupun cuma sedikit dan masih panas. Ya, dan panas juga merupakan salah satu sumber daya alam non-hayati. Tentunya sumber daya alam non-hayati ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kita. Yang pertama adalah air. Air merupakan salah satu sumber daya alam abiotik yang tidak dapat habis, melainkan bisa berkurang. Jadi air ini tidak dapat habis ya, hanya saja jumlahnya semakin berkurang. Air juga berfungsi sebagai penghidup makhluk hidup, yakni manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain untuk diminum, air juga dapat dibuat membangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kita sudah belajar ya tentang PLTA pada topik kemarin. Ada yang tahu apa fungsi PLTA? Ya, PLTA berfungsi menghasilkan aliran listrik yang disebabkan oleh arus air. Juga air berfungsi sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk air. Jadi dari air kita bisa dapat ikan, udang, cumi-cumi, kerang, dan lain-lain. Selanjutnya ada sinar matahari. Walaupun kita banyak yang tidak suka dengan sinar matahari ya, panas miss, tapi actually sinar matahari has many beneficials. The first is sinar matahari ini menghidupi makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada tumbuhan juga sangat memerlukan sinar matahari supaya bisa berfotosintesis. Jadi jangan benci matahari lagi ya. Selanjutnya ada angin. Mungkin yang inilah kalian senang ya, ada angin dingin. Okay, but actually the function of angin itself is angin bisa berfungsi sebagai sarana penyerbukan. Kalian tahu kan kalau bunga-bunga itu akan berkembang biak melalui penyerbukan. Jadi penyerbukan akan dibantu oleh angin agar bunga-bunga tersebut bisa berkembang biak. Selanjutnya ada barang tambang. Barang tambang ini bisa menjadi bahan bakar seperti coba sebutkan gambar apa ini nak? Ya, gambar batu bara. Batu bara bisa digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya ini ada gambar jewelry. Udah pernah lihat ya, udah sering dilihat ya. Mungkin ada di mamanya, papanya nggak boleh pakai jewelry ya. Oke, jadi barang tambang ini ada yang berbentuk emas, dan emas ini bisa kita jadikan jewelry. Okay, that's all about my explanation about sumber daya alam non-hayati. For today, gak ada flash quiz ya, karena puasa, jadi kita harus banyak-banyak istirahat dan beribadah juga, jangan terlalu banyak istirahat. Okay, thank you so much for watching, and don't forget to take much water, wash your hands, sleep well, and don't forget to perform your salat. Jangan lupa salat ya nak. Okay, assalamualaikum.